Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Kustasini Subakti dengan NPM 20103031110, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pidana. Di sini saya akan melakukan praktikum kimia dasar mengenai larutan penyangga atau buffer indikator alami buah naga. Selamat menyaksikan. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui sifat dari larutan penyangga atau bukan penyangga. Landasan teori. Larutan penyangga atau buffer merupakan suatu larutan yang dapat digunakan untuk mempertahankan nilai dari pH tertentu. Hal itu dilakukan supaya tidak ada perubahan pH karena adanya penambahan atau pengenceran asam maupun basa selama reaksi kimia berlangsung. Larutan penyangga memiliki sifat khas yaitu pH-nya dapat berubah sedikit dengan adanya penambahan asam kuat atau basa kuat dengan jumlah yang sedikit pula. Larutan penyangga sebagai campuran terdiri dari asam lemah atau Ha dan basa konjugasinya atau ion amin menghasilkan larutan yang memiliki sifat asam. Basa lemah atau B dan asam konjugasinya atau ion BH+ menghasilkan larutan yang memiliki sifat basa. Komponen larutan penyangga dibagi menjadi 1. Larutan penyangga yang sifatnya asam. Larutan penyangga yang sifatnya asam mempertahankan pH pada suasana asam saja atau memiliki pH kurang dari 7. Larutan ini terdiri dari asam lemah dengan garamnya atau basa konjugasi dari asam. Larutan penyangga asam dapat dihasilkan dengan cara mencampurkan komponen asam lemah dengan garam basa konjugasinya yang dapat terionisasi dan menghasilkan ion amin. Lalu mencampurkan komponen asam lemah dengan jumlah yang lebih banyak dengan basa kuat sehingga dapat bereaksi dan menghasilkan garam basa konjugasi dari asam lemah itu. 2. Larutan penyangga yang sifatnya basa. Larutan penyangga yang sifatnya basa mempertahankan pH pada daerah basa saja atau pH yang dimiliki lebih dari 7. Larutan penyangga basa ini di dalamnya terdiri dari basa lemah dan asam konjugasi. Cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh larutan penyangga tersebut yaitu dengan mencampurkan basa lemah dengan garam asam konjugasinya yang terionisasi dan menghasilkan ion BH+. Mencampurkan komponen basa lemah dengan jumlah yang lebih banyak dengan asam kuat sehingga dapat bereaksi dan menghasilkan garam asam konjugasi dari komponen basa lemah itu. Alat dan bahan. Alat: 4 gelas kaca, 2 sendok makan. Bahan: 200 ml ekstrak buah naga, 200 ml larutan garam, 2 sendok makan sabun pencuci pakaian atau deterjen, 200 ml air, 200 ml cuka. Cara kerja: 1. Masukkan sabun pencuci pakaian atau deterjen sebanyak 1 sendok makan ke dalam wadah gelas. 2. Tambahkan air secukupnya ke dalam wadah yang berisi sabun pencuci pakaian atau deterjen. 3. Masukkan cuka ke dalam wadah yang lainnya. 4. Tambahkan ekstrak buah naga sebanyak 3 sendok makan ke dalam wadah yang telah berisi larutan pencuci pakaian atau deterjen dan cuka di wadah pertama. 5. Tambahkan larutan garam dan ekstrak buah naga sebanyak 3 sendok makan ke dalam larutan sabun pencuci pakaian atau deterjen dan cuka pada wadah kedua. 6. Amatilah reaksi yang terjadi.
Pembahasan dan hasil pengamatan. Air sabun pencuci pakaian atau deterjen setelah ditambahkan ekstrak buah naga menjadi berwarna ungu tua. Di sini, ekstrak buah naga mengalami perubahan dari warna ungu menjadi ungu tua. Lalu, air sabun pencuci pakaian atau deterjen setelah ditambahkan dengan larutan garam dan ekstrak buah naga berubah warna menjadi ungu tua. Di sini, ekstrak buah naga juga mengalami perubahan warna dari ungu menjadi ungu tua. Cuka setelah ditambahkan ekstrak buah naga berubah warna menjadi ungu. Jadi, di sini tidak ada perubahan warna yang terjadi pada ekstrak buah naga. Sementara cuka setelah ditambahkan larutan garam dan ekstrak buah naga berubah warna menjadi ungu. Berarti di sini ekstrak buah naga juga tidak mengalami perubahan warna. Kesimpulan, ekstrak buah naga pada air sabun pencuci pakaian atau deterjen dan air sabun pencuci pakaian atau deterjen yang ditambahkan dengan larutan garam mengalami perubahan warna pada ekstrak buah naga dari warna ungu menjadi ungu tua. Sementara ekstrak buah naga yang ditambahkan pada cuka dan ekstrak buah naga yang ditambahkan pada cuka serta larutan garam tidak mengalami perubahan warna, yaitu tetap berwarna ungu seperti warna ekstrak buah naga sebelumnya. Jadi, dari praktikum yang dilakukan, didapat hasil larutan yang merupakan larutan penyangga, yaitu air cuka yang ditambahkan dengan ekstrak buah naga serta air cuka yang ditambahkan larutan garam dan ekstrak buah naga. Hal ini karena larutan penyangga ketika ditambahkan sedikit asam maupun basa, maka pH-nya akan tetap. Apabila warna larutan mengalami perubahan, berarti larutan tersebut tidak dapat mempertahankan pH-nya, yang artinya larutan tersebut bukan larutan penyangga. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.